Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Saputra Utama dengan NIM 24151 010077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3. Baik, soal nomor 1 yaitu untuk membuktikan W adalah seberuang V, kita perlu menunjukkan bahwa W memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Namun, karena W adalah subhimpunan dari V dan U sudah merupakan ruang vektor, banyak aksioma yang diwariskan secara otomatis oleh elemen-elemen di W. Yang pertama yaitu non kosong atau vektor nol. Vektor nol dari V berada di W. Yang kedua yaitu penutupan terhadap penjumlahan atau closure under addition. Jika U dan V berada di W, maka U plus V juga berada di W. Yang ketiga yaitu penutupan terhadap perkalian skalar. Jika KA adalah skalar dan U berada di W, maka KU juga berada di W. Selanjutnya, mengapa tidak perlu memeriksa aksioma lain? Yang pertama, aksioma komutatif, asosiatif, dan distributif, karena elemen-elemen di W juga elemen-elemen di V, dan operasi skalar di W sama dengan di V. Maka sifat-sifat ini seperti U plus V sama dengan V plus U secara otomatis diwariskan dari V. Yang kedua yaitu aksioma elemen nol. Kondisi pada subspace test mengartikan aksioma ini dengan memastikan O elemen W, kita menjamin elemen nol ada di W. Yang ketiga yaitu aksioma elemen negatif. Kondisi pada subspace test mengartikan aksioma ini dengan mengambil skalar ke satu, maka jika U elemen W, kita punya minus satu U sama dengan minus U elemen W. Yang keempat yaitu aksioma perkalian dengan satu. Aksioma L U sama dengan U adalah sifat dari operasi perkalian skalar yang juga diwariskan dari V. Nomor dua yaitu sebuah garis lurus L di R3 yang melalui titik asal 0 dapat direpresentasikan sebagai himpunan semua vektor yang merupakan kelipatan skalar dari sebuah vektor arah V tidak sama dengan 0. Yang pertama yaitu non kosong mengandung vektor. Bagian A, ambil skalar T sama dengan 0, maka O sama dengan O V eh, elemen L. Kesimpulannya, L adalah himpunan tidak kosong. Yang kedua yaitu penutupan terhadap penjumlahan. Bagian A, ambil dua vektor di L, U sama dengan T 1V dan W sama dengan T2V, di mana T1, T2 adalah elemen R. Yang bagian B, jumlahkan dua vektor. Jawabannya U plus W sama dengan T1V ditambah T2V sama dengan dalam kurung T1 ditambah T2. Bagian C, karena T1 ditambah T2 adalah skalar, misalkan T3 sama dengan T1 plus T2, maka U plus W sama dengan T1 V1 yang merupakan anggota L. Bagian ketiga yaitu penutupan terhadap perkalian skalar. Bagian A, ambil vektor U sama dengan eh, T dan V dalam dalam elemen L dan sembarang skalar K dalam elemen R. Bagian B, kalikan skalar dengan vektor. KU sama dengan K dikali T V sama dengan KT. Dalam kurung, eh, maaf, sama dengan dalam kurung KT, kurung tutup, V. Bagian C, karena KT adalah skalar real, ma- misalkan T aksen sama dengan KT, maka KU sama dengan T aksen V yang merupakan anggota dari L. Nomor 3, mengapa sebuah bidang yang melalui titik asal di R3 memiliki persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan 0 dengan A, B, C,
elemen R, dan X, Y, Z mereferensikan koordinat titik-titik di R3. Penjelasan. Nomor satu, persamaan umum bidang. Persamaan persamaan umum sebuah bidang di R3 adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana N sama dengan ABC adalah vektor normal di bidang dan D adalah konstanta. Bagian 2, kondisi melalui titik asal. Sebuah bidang dikatakan melalui titik asal jika koordinat asal atau 0,0, 0,0 memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, substitusi. Substitusikan X, Y, Z dengan 0,0,0 ke dalam persamaan umum. A dalam kurung 0 ditambah B dalam kurung 0 ditambah C dalam kurung 0 sama dengan D. Dengan 0 yaitu D. 4. Kesimpulan. Agar bidang melalui titik asal, nilai D harus sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan bidang yang melalui titik asal di R3 adalah AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Bidang tersebut merupakan seberuang dari R3. Bidang P dengan persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan 0 di R3 adalah seberuang dari R3. Nomor 4. Buatlah himpunan S dalam kurung kurawal U, V, W yang terdiri dari tiga vektor yang linear independen di R3. Contoh himpunan S. U dalam digambarkan matriks 100, V 010, W dengan vektor 001. Jawaban pertama, tunjukkan bahwa SPL K1U ditambah K2V ditambah 3 K3W sama dengan 0 memiliki satu solusi yaitu 0,0,0. Pembuktian. Persamaan K1U plus K2U, K2V plus K3W sama dengan 0 menjadi K1 yaitu 100, K2 menjadi 010, K3 menjadi 001. Hasil akhirnya 000. Ini menghasilkan SPL K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Apakah pembuktian yang kedua yaitu apakah himpunan tersebut spanning set dari R3? Jawabannya iya. Himpunan S dalam kurung kurawal U, V, W merupakan spanning set dari R3. Alasan, himpunan S terdiri dari tiga vektor yang linear independen di ruang vektor R3. Bagian B, teorema. Sebuah n vektor linear independen dalam ruang vektor berdimensi n secara otomatis akan merentang atau span di ruang vektor tersebut karena dimensi R3 sama dengan 3 dan 5 memiliki karena dimensi R3 sama dengan 3 dan 5 memiliki tiga vektor yang dan S memiliki tiga vektor yang independen. Bagian ketiga yaitu apakah himpunan vektor hasil kombinasi linear dari U, V, W membentuk sebuah vektor di R3? Jawabannya iya. Karena vektor hasil kombinasi linear dari U, V, W selalu membentuk sebuah vektor di R3. Bagian 3 nomor A, himpunan dari kombinasi linear vektor-vektor dalam S disebut rentang atau atau span dari S dilambangkan sebagai span atau S. Bagian B, teorema. Rentang dari sebarang himpunan vektor dalam ruang vektor V selalu merupakan subruang dari V. Yang ketiga yaitu dalam kasus ini, span atau UPW sama dengan R3 dan R3 jelas merupakan subruang dari R3. Nomor 5 yaitu perhatikan bahwa W sama dengan U plus T1 eh perhatikan bahwa W sama dengan U T1V. U dengan 100, V 010 dan W 001. Pembuktian solusi tak hingga. Persamaan K1U plus K2V plus K3W sama dengan 0 menjadi
K1 dengan 100, K2 010, K3 001. Ini menghasilkan SPL K1 plus K3 sama dengan 0, K2 plus K3 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Dari persamaan pertama, K1 sama dengan minus K3. Dari persamaan K2 sama dengan minus K3. Representasi solusi parametrik. Kita tetapkan K3 C T, di mana T elemen R adalah parameter. Sama dengan K3 sama dengan T, K1 sama dengan min T, K2 sama dengan min T. Solusi dalam bentuk parameter adalah parametrik adalah dalam kurung K1, K2, K3 sama dengan dalam kurung min T, T dalam kurung sama dengan dalam kurung T sama dengan T dalam kurung min 1 untuk sebarang T elemen R. Nomor 6. Apakah himpunan S yang Anda bentuk di soal 4 merupakan basis dari R3? Jawabannya iya. Himpunan yang saya bentuk pada soal nomor 4 merupakan basis dari R3. Bagian pertama, definisi basis. Sebuah himpunan vektor B dikatakan basis. eh, definisi basis. Definisi basis. Sebuah himpunan B, sebuah himpunan vektor B adalah basis untuk ruang vektor V jika dua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu B adalah himpunan vektor yang linear independen. Yang kedua yaitu B merentang atau span V. Yang bagian B, penegasan untuk S dari soal 4. Yang pertama, S sama dengan dalam kurung kurawal UPW pada pada soal 4 dirancang agar linear independen. Yang kedua yaitu S terbukti merentang R3. Baik, sekian presentasi tentang tugas 3 dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi. Santi.